Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Komaria Kaso. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji normalitas di aplikasi Excel. Nah, pertama-tama kita sediakan data yang akan dianalisis regresi terlebih dahulu. Kemudian kita buka pada data analisis dan kita memilih pilihan regresi atau regression. Nah, yang pertama di sini kita input Y range-nya yaitu hasil belajar. Nah, kita blok sampai ke bawah. Begitu pula dengan input Y X range-nya kita blok sampai ke bawah. Nah, kemudian kita memilih output range untuk kita memilih di mana nanti hasil analisis regresinya kita letakkan. Jangan lupa untuk menceklis residual agar residualnya muncul. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini analisis regresinya sudah muncul. Kemudian nilai residual inilah yang akan kita gunakan nanti untuk melakukan uji normalitas. Nah, inilah nilai hasil residual outputnya yang akan kita gunakan untuk menguji normalitas menggunakan uji Lilliefors. Pertama-tama kita salin dulu datanya semua, kemudian kita tempel ke sheet baru untuk melakukan uji normalitas dengan Lilliefors. Nah, uji normalitas dengan Lilliefors ini kita harus menggunakan data galat, data ZI, data FZI, EZI, dan nilai absolut. Nah, pertama-tama kita harus menentukan nilai galatnya terlebih dahulu, yaitu kita mengambil dari nilai residual, kita copy di sel baru di sel sampingnya untuk diurutkan dari urutan yang terbesar menuju yang urutan terkecil. Nah, jika sudah berurut dari terbesar ke terkecil, inilah hasilnya untuk diisi pada kolom nilai galat. Kemudian kita tempel ke nilai galat dan yang tadi kita hapus. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai rata-rata galatnya dan juga standar deviasinya. Nah, untuk menentukan nilai galat, kita akan menggunakan rumus Excel. Kita klik sama dengan, kemudian menggunakan rumus average. Nah, data yang diambil adalah nilai galat yang kita buka kurung, kemudian kita blok nilai galat dari atas sampai ke bawah. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, inilah hasil dari rata-rata nilai galatnya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan standar deviasinya, yaitu menggunakan rumus Excel sama dengan, kemudian kita pilih ST_Dev.P. Nah, terus kita buka kurung. Seperti tadi kita memblok nilai galat dari atas sampai bawah. Kemudian kita lanjutkan dengan menutup kurung. Kemudian enter. Nah, inilah hasil standar deviasi nilai galatnya. Nah, maka kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu kita bagaimana cara menentukan ZI-nya. Cara menentukan ZI-nya yaitu dengan kita klik sama dengan, kemudian kita mengurangkan nilai
galatnya dengan nilai rata-rata, kemudian kita tutup kurung dan kita bagi dengan standar deviasinya, kemudian kita tutup kurung. Nah, di sini kita akan menambahkan dollar sign terlebih dahulu. Nah, apabila sudah seperti itu maka kita enter. Nah, inilah nilai ZI-nya. Nah, untuk kita menyamakan semuanya sampai ke bawah maka kita tarik di kursor ujung agar nilainya langsung otomatis keluar semua. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai FZI-nya. Nah, untuk menentukan nilai FZI-nya itu kita menggunakan rumus sama dengan ketik norms dist. Kemudian kita buka kurung, lalu kita tindis, kita klik nilai ZI-nya dan tutup kurung. Nah, inilah dia hasil dari nilai FZI. Kemudian sama seperti tadi kita blok kursornya dari atas sampai bawah agar nilainya kelihatan semua. Nah, kemudian sini akan kita menentukan nilai SZI-nya. Ya, pertama itu kita harus menuliskan dulu angka. Nilai datanya, jumlah datanya dari atas sampai ke bawah. Kita urut dari yang huruf angka terbesar hingga terkecil menuju nilai ke bawah. Karena nilai SZI ini akan dikurangkan setiap jumlah datanya dikurangkan 1. Kurang lebih seperti itu. Makanya kita mengurutkan dari urutan data dari atas ke bawah. Nah, kemudian di sini kita lanjut menentukan nilai SZI-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan 1 bagi dengan angka data yang paling ujung kiri. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita enter. Untuk menyamakan semua nilainya sampai ke bawah, maka kita langsung klik 2 kali di ujung kursornya. Nah, hasil datanya yang paling terakhir itu pasti hasilnya adalah 1. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita sampai ke nilai data yang terakhir, yaitu menentukan nilai absolut. Nah, di sini kita menggunakan rumus ABS buka kurung nilai FZI dikurangkan dengan nilai SZI-nya. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, inilah hasil dari nilai absolut. Untuk menyamakan semua data hingga ke bawah maka kita klik 2 kali untuk di ujung kursornya. Nah, kurang lebih seperti itu. Semua data telah dicari dari galat, nilai ZI, FZI, SZI dan juga nilai absolutnya. Nah, di sini cara menentukan. Nah, kemudian di sini kita akan menentukan nilai LO hitungnya, yaitu dengan kita memblok menggunakan rumus max, kemudian buka kurung, kemudian kita blok nilai absolutnya sampai ke bawah. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Inilah dia dari nilai LO hitungnya. Nah, kemudian kita beralih untuk bagaimana cara menentukan data tidak homogen. Nah, untuk menentukan data tidak homogen ini kita menggunakan fungsi t-test to sample assuming unequal variance. Nah, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu. Nah, di sini kita menentukan variable range-nya, yaitu kita blok dari judulnya, yaitu nilai kelompok A, dan kemudian untuk variabel Y-nya kita blok juga dengan judulnya kelompok B. Nah, kita checklist label dan kemudian kita tulis 0. Kemudian kita sesuaikan dengan alfa pilihan kita. Sini alfanya 0,05.
Kemudian kita pilih output range-nya di mana kita mau simpan. Kemudian oke. Nah, inilah dia hasil dari t-test to sample assuming unequal variance atau untuk uji T data tidak homogen menggunakan Excel. Nah, di sini apabila nilai T hitung kurang dari T tabel, maka nilainya diterima. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu sedikit penjelasan yang dapat saya paparkan mengenai bagaimana cara menentukan uji normalitas menggunakan uji Lillievers dan juga cara menentukan uji T untuk data yang tidak homogen menggunakan Excel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.